Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial mengenai Azure Active Directory dan cara integrasi aplikasinya. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft 365 Admin Center. Kemudian kita pencet Show All. Scroll ke bawah. Ada di Admin Center tepatnya. Kita pencet Azure Active Directory. Dan kita akan dipindahkan ke tab baru. Nah, di sini kita ke favorit dan pencet user. Nah, akan muncul nama, email user, dan type-nya. Nah, sekarang kita akan membandingkan. Kita akan mencocokkan dengan yang di Home Microsoft 365 Admin. Kita scroll ke atas, Active User. Nah, muncul juga namanya sama username-nya. Jika kita lihat di sini, maka data yang ada di Microsoft 365 dengan yang ada di Azure Active Directory itu sama. Setelah itu kita akan mencoba membuat new user. Nah, di saya tempelnya kita create user. Username kita coba Budi saja. Namanya Budi Irwanto. First name-nya Budi, last name-nya Irwanto. Auto generate kita pilih jadi let me create the password. Sekarang kalau kita cari di pencarian nama Budi, maka akan muncul. Kalau kita lihat sekarang di Microsoft 365 Admin, kita refresh dulu. Nah, ada juga nama Budi Irwanto. Selanjutnya. Nah, di sini kita masuk aja ke directory. Nah, kita ke sini langsung aja ke add app registration. Nah, jadi di sini kita registrasikan aplikasi kita. Nah, ini data yang saya sudah buat, tapi kita buat dari awal dulu. Di sini kita lakukan new registration, Sagi web add. Di sini ada beberapa pilihan, mulai dari account in this registration direct only, sama ada 3 lainnya. Seperti panduan yang ada di gambar. Untuk latihan kali ini kita menggunakan opsi pertama aja. By default, lalu kita klik register. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat app pre-registration. Lalu sekarang kita akan mencoba menggunakan satuan web application. Nanti URL untuk scriptnya. Dan di sini saya sudah siapkan satu script ya, ASP.NET 6. Nanti ini bisa akan kita gunakan untuk Azure Activity Directory kita. Lalu di sini kita ekstrak terlebih dahulu filenya. Klik kanan, lalu di sini ekstrak here. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan Visual Studio 2016 atau bisa menggunakan Visual Studio yang terbaru 2022. Nah, lalu setelah Visual Studio-nya setelah kita buka, lalu kita edit di sini di app settings.json. Nah, di sini dia meminta kita untuk memasukkan beberapa parameter yang dari app pre-registration. Nah, yang pertama itu adalah domain. Nah, dari sini kita balik lagi ke yang sebelumnya. Kita sekarang lalu ke settings. Setelah itu ke klik domain. Lalu di sini kita ambil .onmicrosoft.com ya. Nah,
Setelah kita copy, lalu kita paste ke Visual Studio kita. Nah, kita paste di bagian parent domain kita. Setelah itu kita copy yang dari app tenant ID. Oke, setelah kita coba copy tadi, lalu kita paste. Selanjutnya di sini kita copy client ID. Nah, lalu di client ID-nya kita langsung pastekan saja di bagian client ID. Nah, selanjutnya kita mengakses poin login lagi ke Azure ID. Nah, di sini kita klik add a redirect URL, add platform. Nah, di sini kita paste. Lalu setelah kita paste, kita klik di token, langsung configure. Di sini kita tambahkan lagi add URL-nya. Nah, lalu di sini kita langsung paste aja. Nah, untuk sign in, di sini sesuai ya dengan yang ada di sini. Nah, ini selanjutnya untuk logout. Langsung ke tab baru, lalu kita pastekan URL-nya. Nah, di sini kita langsung ke direct di Microsoft 365 login face. Nah, setelah itu kita di sini masukkan aja buat Microsoft ID dan passwordnya. Di sini mereka minta nih untuk kita mengakses profile dan data akses yang lainnya. Nah, setelah itu di accept aja. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan dan mengintegrasikan Azure Active Direct Only. Nah, bisa dilihat di sini, bisa mendapatkan Azure Active Direct Only dan username